Tonton terus video ini agar dapat motivasi hidup kamu menjadi sukses. Ternyata pikiran positif dan emosi kita dapat menjadi nasib kita loh. Tahukah kamu bahwa pikiran dapat menentukan nasib kita? Oleh karena itu selalu berpikirlah positif agar nasib yang datang ke kita selalu baik. Inilah rahasia hidup adalah pikiran kita. Singkat cerita, kalau orang biasa ditanya penemuan apa yang paling mempengaruhi kehidupan manusia di abad 20, jawabannya pasti berkisar ke teknologi seperti handphone, internet, dan lain-lain. Tetapi, kalau pertanyaannya itu ditanyakan kepada mereka yang mempelajari topik ini, maka jawabannya akan berbeda. Yang paling mempengaruhi kehidupan umat manusia adalah ditemukannya secara ilmiah hubungan langsung antara pola berpikir dan kehidupan seseorang. Ini didasarkan fisika kuantum. Sebenarnya hubungan antara cara seseorang berpikir dengan nasib atau kehidupannya sudah ada sejak zaman dahulu. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa manusia adalah pikirannya. Buddha Gautama mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembangun, dan pikiran adalah pembentuk. Nabi Muhammad pernah mengatakan kepada sahabatnya saat dia sakit, kalau kamu berpikir begitu, maka itulah yang akan terjadi. Tetapi seperti biasanya, itu hanya diperhatikan saat acara agama saja. Di luar itu nyaris tidak diperhatikan lagi. Seperti biasanya pula orang tidak percaya bahwa pikiran itu sangat kuat. Mereka takut dianggap menyalahi takdir Tuhan jika dia membeberkan bahwa pikirannya yang membentuk kehidupannya. Jika pikiran dominan kita adalah pikiran positif, maka positif pula lah kehidupan kita. Sebaliknya, jika yang dominan itu pikiran negatif, maka negatif pula lah kehidupan kita. Setiap hari ada ribuan pikiran berseliweran di pikiran kita. Tentu kita tidak bisa menelaah satu persatu. Salah satu cara termudah untuk menelaah pikiran dominan kita adalah dengan mengamati emosi kita. Jika yang muncul adalah emosi negatif, berarti kita sedang memanggil kehidupan yang negatif pula. Kehidupan yang akan memunculkan emosi negatif. Atau dalam ilmu vibrasi disebut force, yang dipengaruhi oleh bagian otak yang disebut reptilian dan memunculkan naluri fight or flight, melawan atau lari. Sebaliknya, yang emosi positif dalam ilmu vibrasi disebut power, lebih ke fungsi neokortex yaitu wisdom. Di antara keduanya ada yang namanya amigdala. Dalam kondisi yang dianggap berbahaya, maka amigdala akan mengoperkan kendali ke otak reptil. Semakin rendah pengetahuan seseorang, wisdomnya kurang, semakin sering dioper ke otak reptilnya. Orang mengatakan gampang emosi. Emosi di sini tentu emosi negatif seperti marah, malu, merasa tidak berharga. Kehidupannya tentu tidak jauh-jauh dari hal-hal yang bisa menyebabkan emosi negatif. Seperti kekurangan uang, capek bekerja, banyak hutang, dan lain-lain. Jika kita ingin memiliki kehidupan yang tenang, bahagia, damai, kita harus terus-menerus berlatih agar kondisi emosi kita lebih banyak di zona power dibanding zona force. Dan hal-hal baik akan terus masuk ke kehidupan kita. Untuk terus mempertahankan agar emosi berada di zona power, saya sudah melatih 4 hal ini sepanjang hidup saya. 1. Membiasakan diri untuk menerima. Tidak ada daun jatuh dan debu terbang tanpa seizin Allah. Sehingga akan nampak aneh kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Sang Pencipta dan Pemilik kehendak, tetapi protes jika ada kejadian yang tidak cocok dengan keinginannya. Padahal seharusnya dia tahu bahwa itu terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Saya membiasakan diri untuk berpikir bahwa meskipun saya gulung koming sambil teriak-teriak, kejadian itu sudah tidak bisa dibatalkan. Jadi ya tenang saja. 2. Membuat daftar syukur berisi hal-hal yang saya syukuri yang terjadi sepanjang saya ingat. Kemudian membuat jurnal syukur selama 3 bulan. Setiap malam mencatat minimal 10 hal yang perlu disyukuri. 3. Menganggap bahwa apapun yang terjadi belum bisa diartikan karena belum selesai. Banyak kejadian orang yang tadinya marah-marah karena ketinggalan pesawat mendadak sujud syukur karena ada kejadian buruk terjadi atas pesawatnya. Dari merasa sebagai orang tersial, berubah menjadi orang paling beruntung. 4. Menganggap orang lain yang sedang emosi itu gila sementara. Dengan begitu kalau kita diejek, direndahkan, dan sebagainya bisa tenang. Toh orang gila yang melakukan. Itulah perlunya selalu berpikir positif, karena pikiran positif memberikan emosi positif sehingga akan menarik hal yang baik dalam diri kita. Inilah rahasia hidup tenang, rahasia hidup bahagia, rahasia hidup sukses, dan rahasia yang disembunyikan. Demikian video ini dapat menjadi motivasi sukses dalam hidup kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.